Halo Bunda, kembali lagi ya dengan mitos saya dan Usna. Untuk tema kali ini saya akan membahas tentang tips atau cara untuk mengurangi rasa nyeri punggung di trimester kedua. Biasanya rasa nyeri punggung itu sering dialami oleh ibu-ibu hamil ya Bunda ya. Ibu hamil terutama pada trimester kedua ya. Kita tahu ya Bunda, kalau hamil itu dibagi menjadi 3 trimester ya. Untuk trimester pertama 1-3 bulan, kehamilan 1 minggu sampai 12 minggu. Dan untuk trimester kedua usia 4-6 bulan itu 13 minggu sampai 27 minggu. Dan untuk trimester ketiga usia 7 bulan sampai 9 bulan yaitu 28 minggu sampai 40 minggu ya Bunda. Dan nanti saya akan mempraktekkan atau memberikan tips untuk mengurangi sakit punggung pada ibu hamil trimester 2. Jangan lupa disimak ya Bunda. Tips yang pertama, kita praktekkan untuk posisi duduk yang benar ya. Kita ambil kursi ya. Ini tak kasih contoh. Posisi punggung kita ya, biar punggungnya tidak sakit atau nyeri ya, itu posisinya harus tegak lurus dengan sandarannya gini ya, tegak lurus gitu. Jadi nggak boleh bungkuk gini atau begini gitu, nggak boleh nanti malah jadi ekornya yang sakit ya. Jadi emang posisinya harus tegak lurus seperti ini. Dan kakinya nggak boleh menggantung gini ya. Jadi kakinya itu bisa disanggah dengan posisi di bawah. Jadi biar posisinya itu nggak menggantung. Atau kalau misalnya ini ada letakkan di sini, itu bisa kakinya bisa ditaruh di sini kayak gini. Gitu. Jadi posisinya benar-benar serileks mungkin. Atau bisa juga kalau misalnya mau dikasih tambahan bantal di belakang punggungnya bisa, boleh. Jadi nanti di belakang punggungnya dikasih bantal gitu. Yang penting tetap harus posisinya tegak lurus sejajar dengan pundak dan punggungnya gitu. Oke, ini kalau posisi duduk di kursi ya Bunda. Kalau posisi duduk di bawah, kalau misalnya posisi duduk di bawah, itu juga posisinya harus misalnya posisinya duduk di bawah lantai, bukan di kursi ya. Tadi kan sudah contohnya kalau di kursi, itu juga posisinya harus tegak lurus dan kaki serileks mungkin. Kaki nggak boleh bertumbuh ya, nggak boleh bertumbuh gini atau bertumbuh gini gitu. Jadi tetap tegak lurus. Kalau mau dikasih bantal boleh di belakangnya, nggak pakai bantal juga apa-apa, yang penting tegak lurus. Jadi punggungnya nggak sakit dan ekornya juga nggak sakit. Kalau misalnya posisinya gini juga nanti tulang ekor sini juga nanti lama-lama bisa sakit gitu ya. Jadi posisinya emang harus benar-benar tegak lurus, serileks mungkin. Atau kakinya diluruskan gini juga boleh ya. Gitu. Untuk tips yang kedua, cara berdiri yang benar. Kita harus memposisikan bahu dan punggung kita secara tegak lurus, mata kita menghadap ke depan, gitu ya. Terus kaki agak sedikit dibuka, gitu. Kaki agak sedikit dibuka, jadi langsung gini. Jadi kita nggak boleh diarahkan ke depan atau membungkuk gini gitu ya. Nanti malah capek gitu, terasa pegel gitu. Jadi emang posisi postur tubuhnya emang harus tegak lurus gitu. Jadi tegak lurus seperti ini, nanti baru berdiri, terus jalan gitu. Untuk tips yang ketiga, kita akan melakukan posisi cara jongkok yang benar ya Bunda.
Cara jongkok yang benar seperti ini. Kaki maju ke depan sedikit, lalu kita jongkok. Ini terus kaki yang satu mengikuti sebelahnya dan dibuka lebar. Jadi jangan menekan perut ya. Jadi perutnya itu nggak boleh ditekan. Jadi posisinya punggung kita itu tegak lurus. Kakinya ini harus lebar. Ini bisa dilakukan kalau mau BAB gitu. Boleh dilakukan seperti ini. Gitu. Jadi jangan gini gitu ya. Kayak gini kan dia menekan perutnya ya. Jadi memang harus lebar dan posisinya tegak lurus gitu. Untuk tips yang keempat, cara mengambil barang yang jatuh. Kalau misalnya kita menjatuhkan barang ya nggak sengaja ya. Nah, barangnya jatuh kan, kita ambil. Caranya seperti ini ya Bunda. Ya, kaki maju ke depan, lalu kita jongkok seperti ini dan kita mengambil barangnya yang jatuh tadi. Gitu ya. Jadi posisi punggung dan bahu masih tetap tegak lurus sama mata menghadap ke depan. Gitu ya. Baru kita berdiri seperti ini, gitu. Jadi jangan langsung gini. Kalau misalnya jatuh, misalnya langsung di itu tidak boleh. Itu salah. Jadi nanti kita bisa kadang punah-punah, apa tiba-tiba terjatuh, apa tersungkur kayak gitu ya. Jadi caranya kayak tadi yang benar. Tips yang kelima, cara atau bangun dari tempat tidur ya, posisinya yang benar seperti ini. Nanti kita kasih lihat contohnya. Misal kita selesai tiduran ya, dan kita mau bangun dari tempat tidur, nah itu posisinya nggak boleh langsung gini gitu ya, nggak boleh ya. Jadi naik gini tuh agak menekan perutnya ya gitu. Jadi nggak boleh langsung seperti itu. Jadi posisi yang benar itu kita miring dulu, terus posisi kaki agak sedikit ke depan dan tangan kita menjadi tumpuan ya. Terus lalu kita bangun seperti ini. Nah, setelah bangun seperti ini nggak boleh langsung turun dari tempat tidur. Jadi kita paling nggak istirahat sebentar 5 menit di tempat tidur gitu ya. Kita relax dulu di tempat tidur kurang lebih 5 menit untuk mencegah posisi kalau tiba-tiba kita jatuh dari tempat tidur ya. Setelah kita sudah nggak kerasa pusing atau sisinya sudah terkondisikan, sudah aman, sudah nggak kerasa pusing, kita baru turun dari tempat tidur gitu. Sudah selesai ya Bunda, tadi 5 tips atau cara untuk mengurangi keluhan sakit punggung ibu hamil ya. Jadi sampai sini sudah tahu kan caranya Bunda, biar kehamilan kita merasa aman dan nyaman dan tidak sering pegel-pegel gitu ya. Saya keluhan hamil trimester 2 itu banyak ya. Di antaranya tadi kayak sakit punggung gitu, atau menguranginya tadi seperti tadi. Dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama hamil, terutama trimester 2 ini, itu kita tidak boleh mengangkat beban terlalu berat ya. Jadi kalau mengangkat beban ya yang ringan-ringan, jangan galon diangkat gitu ya Bunda. Juga tidak dianjurkan untuk naik turun tangga terlalu sering gitu ya. Trimester 2 ini nggak boleh misalnya naik turun tangga, di rumahnya ada tangga gitu, terus kita naik turun gitu. Seringan gitu juga nggak boleh ya, nggak bagus buat kesehatan ibu dan bayinya nanti ya. Nanti bisa sering capek gitu. Kalau 8 trimester 3 mau melahirkan itu sih oke-oke aja ya, menjelang persalinan. Tapi kalau trimester 2 itu tidak dianjurkan gitu. Kita juga tidak boleh berdiri terlalu lama gitu. Berdiri terlalu lama juga membuat badan kita tambah pegel gitu ya. Jadi sewajarnya aja, kalau misalnya paling nggak minimal 30 menit lah ya gitu. Kalau 1 jam, 2 jam itu biasanya udah terasa ibu hamil itu. Trimester 2 udah terasa pegel banget gitu, kakinya juga sakit, pegel gitu ya. Apa misalnya duduk terlalu lama pun juga
nggak dianjurkan ya. Kalau misalnya duduknya lama udah kerasa pegel, capek gitu, nah ganti posisi, kita jalan gitu. Ganti posisi, kita mulai berjalan gitu ya. Itu ya Bunda. Sekarang sudah paham kan? Nanti di rumah, untuk terutama untuk yang bunda-bunda yang sedang hamil, bisa dipraktekkan ya, biar nanti ibu dan janin sehat, nyaman, dan bisa tidur pulas, tidak merasa badannya pegel-pegel semua, mengurangi rasa capek gitu ya. Jadi jangan terlalu diforsir gitu ya. Sampai di sini dulu ya Bunda tipsnya ya. Nanti lain kali kita sambung lagi ya. Semoga bermanfaat dan ibu hamil sehat, ibu dan bayinya sehat selamat sampai lahiran nanti. Terima kasih, bye bye.